Apakah kita cuma bisa masukkan satu peta di sini? Enggak, kita bisa memasukkan banyak peta. Ini adalah masukkan salah satu peta aja. Misalnya kita mau masukkan peta lain. Peta apa itu? Contohnya adalah kita masukkan, balik ke folder ini, folder home kita memasukkan peta jalan. Jadi saya dapat dari website lapakjs.com. Untuk peta jalan kita pakai jalan nasional saja, jalan nasional per ruas kita masukkan. Nah, di sini kalian bisa lihat warna-warna biru ini merupakan jalan nasional yang ada di Indonesia. Mungkin lebih jelas kalau kita ganti warna. Jadi di sini ada berbagai simbol, mulai untuk jalan biasa sampai jalan kereta api, jalan tol dan sebagainya. Untuk sungai juga ada. Tapi kita mungkin jalan satu kasih warna. Yap, lebih jelas, lebih kontras. Kita mungkin bisa mau fokus di Indonesia bagian barat aja, kita atur saja ini sama dengan 20 juta, kurang lebih seperti ini. Nah, penting sekali untuk mengatur urutan layer. Jadi basic map atau peta dasar itu ditaruhkan di paling bawah, baru ke bagian lainnya. Kalau enggak apa yang terjadi? Kalau enggak yang terjadi seperti ini. Jadi misalkan kita masukkan jalan dulu, baru peta, nanti seperti ini. Jadi peta jalannya akan ketutupan sama peta basic. Jadi jangan sampai. Jadi yang dimasukkan adalah peta basic dulu, baru peta yang lain. Kemudian kita bisa masukkan peta lainnya. Contohnya saya akan masukkan peta mangrove. Peta sebaran wisata juga. Oke. Nah, jadi peta mangrove 50K, 25K, 250K, saya ada punya 3 peta mangrove, kita ambil yang 50K saja. Jadi ini lebih ke kualitas data, semakin kecil angkanya ini semakin bagus kualitasnya. Cuma biasanya 25K itu fokus di Jawa saja, karena memang yang gambar satelit yang bagus fokus yang ada di sekitar situ. Kita masukkan. Nah, tidak terlalu terlihat kalau dari sini. Jadi jadi saya hilangkan saja sementara dari peta. Nah, jadi mangrove-nya yang 50K kebanyakan ada di Sumatera. Sementara di daerah lain masih belum ada. Nah, kita coba kalau kita masukin data di Pulau Jawa, yang 25K. Jadi 25K, 50K itu masalah skala. Berarti kalau skalanya kecil berarti dia makin jelas kayak gitu pemetaannya. Nah, kalau yang 2K ada di Jawa dan Sulawesi, contohnya di sini. Kalian selain menentukan skala di sini, kalian juga bisa kalau kalian pakai mouse. Bentar, ini saya ganti warna dulu biar
kita bisa bedain warna kontras nantinya. Jadi kawasan mangrove ini kalau dibanding kawasan peta Indonesia ya nggak sebanding. Jadi cuma terlihat ya ada bintik-bintik di sini. Cuma kalau kita zoom in lagi, itu akan kelihatan. Kalau pakai kalian punya mouse, kalian bisa zoom in zoom out pakai mouse kalian. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian pengen tahu ArcGIS lagi loading atau lagi berhenti atau gimana, kalian cek di sini ada globe. Kalau globe ini muter berarti ArcGIS lagi loading. Kayak gitu. Nah, kita langsung fokus aja misalkan ke 10 juta. Bagaimana? Oke. Kita ke 5. 1 juta. Nah, kelihatan di sini kawasan hutan mangrove 25K. Kita akan melihat peta Surabaya, Jawa Timur, biar lebih jelas. Nah, ini kawasan mangrove di Surabaya dan sekitarnya. Karena di sini adalah peta 25K, kita bisa klik yang 50K. Sementara itu kita sabar dulu. Oke. Kita bisa kurang lagi jadi 500. Nah, ini adalah kurang lebih peta mangrove di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Nah, akan saya tampilkan sedikit. Oke. Sini ini wilayah Surabaya, ini Pulau Madura, ini Gresik. Nggak terlalu jelas tapi oke, nggak masalah karena ini peta dasar yang kita bikin. Jadi setengahnya kita punya 3 jenis peta di sini: peta basic, peta mangrove, dan peta jalan. Kita juga bisa ganti nama ini pakai F2 atau FNF2, tergantung laptop atau komputer kalian. Jalan nasional ini. Terus ini kita ganti juga mangrove misalkan. Ini peta. Ini Indonesia. Misalkan seperti ini. Terus kalian mau ekspor nih. Kalian mau ekspor hasil ini ke dalam bentuk gambar kayak. Gimana caranya? Jadi di sini ada 2 bagian, data view sama layout view. Untuk kita ekspor suatu gambar, kita ke layout view. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya orang memilih untuk bentuk landscape daripada portrait, tapi itu juga tergantung kebutuhan. Sekali lagi, berarti di sini saya coba bentuk kertas lain. Itu di sini ada namanya change layout. Kita
klik menu change layout di sini. Biasanya saya pakai yang landscape. Oke, yang besar saja. ANSI C. Di sini ada banyak bentuk kertas. ANSI C yang biasanya saya pakai. Wah, seperti itu. Kita juga bisa ganti fokus di sini. Di sini 1/187.000. Kita misalkan mau ganti 1/200.000 lah, biar gampang. Nah, seperti yang kita bahas di slide, ada beberapa fitur yang harusnya kita masukkan untuk bikin peta yang bagus. Yang pertama adalah judul. Judulnya kita langsung title kawasan mangrove untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kita oke. Masih proses. Nah, keluar. Tentunya kalau misalkan kalian mau cek, tinggal edit, tinggal diklik. Terus misalkan change symbol. Ini saya mau kasih bold. Di sini ada ukurannya. Saya bold aja, nggak usah aneh. Langsung saya oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus elemen lain yang mudah ditambahkan adalah north arrow. Terserah mau yang pakai mana. Saya biasanya pakai yang ini, Esri North 3. Dibesarin aja gitu. Terus yang itu adalah scale bar. Ada banyak macam-macam. Saya paling suka kalau enggak ini alternating scale bar 1 atau 2. Nah, pakai yang 1 aja. Bisa dibesarin, bisa dikecilin. Ini besarin biar kelihatan. Nah, saya biasanya taruh sini scale bar. Oh, sorry. Mungkin bisa itu ke atas. Oke. Nah, satuannya disesuaikan. Kalau dia analisis tempat yang kecil kayak kecamatan, desa, itu mungkin kita bisa itu lebih baik pakai satuan meter. Tapi untuk yang besar seperti ini, kabupaten, di sini nggak kelihatan jalan nasional, mungkin bisa kita lihat kalau skalanya lebih gede. Oh, kebesaran 250. Oke, biar kelihatan skalanya. Ini satuannya bisa kita ganti karena ini dulu version yang saya dapat dari Amerika dulu, satuannya adalah miles, tapi kita nggak pakai miles, biasanya kita pakai kilometer di sini. Terus di sini terlalu banyak division menurut saya, biasanya saya bikin 2 saja biar lebih rapi. Terus kita oke. Nah, kilometer saya biasanya pakai angka yang pas. Di sini contoh yang pas. Dipanjangin juga nggak masalah. Nah, biar lebih enak. Jadi 0, 10, 20, 40 skalanya. Enak. Dan terakhir yang harusnya dimasukkan adalah legenda atau legend. Nah, yang penting yang kita kasih tahu bahwa yang merah-merah sama yang merah muda ini apa. Jadi kita bisa keluarin
Di situ yang penting itemnya ada jalan nasional sama mangrove. Kita nggak usah saya kasih title. Oke, ukuran udah oke, kita anggap oke. Finish, kita next, finish, dan oke. Kalau misalkan bisa kita ganti title-nya, mungkin notes, keterangan. Kita oke. Nah, ini legendanya, kalian taruh sini juga nggak masalah. Nah, sudah jadi peta basic tentang wilayah mangrove yang ada di wilayah sekitar Surabaya. Ini ada jalan nasional dan mangrove. Jadi ini ada judul North Arrow atau arah utara, keterangan alias legenda, terus di sini ada scale bar atau skala. Ini adalah kita udah masukin basic item yang harusnya ada di dalam peta. Terus kita export map ke folder yang kita inginkan. Masih agak lama. Nah, formatnya bisa dalam JPEG dan sebagainya. Kita balik ke folder SHP. Ini bukan folder kita, di data, economics data, nah, data academic.js 1. Itu ini ada resolusinya, saya pakai yang basic, yang normal-normal aja. Nah, oke, udah selesai. Kalau mau dicek di economics data PHP, tadi namanya data apa, oh ini JPG, sorry, dia nggak kelihatan. Pen aja. Oke. Nah, inilah maps, basic maps yang kita bikin tadi. Ini nggak susah dan bisa kita otak-atik kalau mau bikin maps yang lebih cantik, tapi kurang lebih untuk basic maps kayak gini. Oke. Tapi emang analisis JS tuh apa aja sih? Emang cuma bikin maps terus nampilin kayak gitu aja ya? Enggak, analisis JS itu banyak banget kayak gitu. Kita balik ke slide. Kita bisa menganalisis lebih jauh fitur-fitur di JS. Kalian bisa analisis sendiri, belajar sendiri. Ada banyak materinya. Yang pertama contohnya adalah suitability analysis. Jadi di sini kita ngecek daerah-daerah mana aja sih yang cocok untuk dibangun suatu misalkan suatu kawasan hijau atau gedung dan sebagainya. Di sini saya melihat waktu itu analisis daerah aliran sungai, mana yang masih bagus, aliran sungai yang bagus, mana yang jelek, seperti itu. Jadi kita bikin kriteria tertentu, terus kita aplikasikan kriteria itu di ArcGIS, ntar keluar hasilnya kurang lebih seperti ini.
itu namanya suitability analysis. Jadi ini kita berdasarkan kriteria tertentu mana daerah yang cocok untuk jadikan suatu kawasan, mana yang enggak. Contoh paper ekonomi yang pakai suitability analysis adalah papernya Melissa Dell. Dia waktu itu bikin analisis counterfactual, desa-desa mana aja yang punya karakteristik mirip tapi yang satu ada dibangun Belanda pabrik gula, yang satu enggak, terus kita dibandingin sama Melissa Dell. Itu contohnya kayak gitu. Itu untuk menentukan daerah mana ya, yang cocok mana yang enggak, itu beliau pakai suitability analysis. Itu salah satu contohnya. Itu paper yang cukup terkenal tentang efek pembangunan pabrik gula di Indonesia. Jadi ya silahkan dibaca. Terus ada point pattern analysis. Kita cari di sini ada contoh hotspot. Jadi daerah-daerah mana aja sih yang kira-kira pusat kegiatan tertentu. Contoh pusat crime. Daerah-daerah mana aja sih yang banyak terjadi kriminalitas, wilayah kriminalitas, atau daerah-daerah mana aja yang misalkan membutuhkan di era COVID ini yang kira-kira korbannya banyak dan membutuhkan bantuan-bantuan dari rumah sakit. Itu kita bisa pakai point pattern analysis. Kemudian ada spatial interpolation, jadi kita interpolasi dari data-data titik, misalkan tentang curah hujan atau kualitas air atau apapun, terus dari data-data titik ini kita interpolasi, jadi kira-kira suatu daerah itu kualitas air atau curah hujannya kayak gimana ya. Dan ada banyak metode interpolasi ini, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian ada yang paling sering juga digunakan dalam analisis ekonomi, terutama ekonomi regional, perkotaan, dan ya yang lainnya yang menggunakan analisis spasial, yaitu spatial regression gitu. Kalau yang bisa dipakai di ArcGIS itu ada OLS sama GWR atau Geographic Weighted Regression. Sementara untuk analisis yang lebih lanjut seperti spatial lag regression atau yang lebih metode-metode lanjut lainnya, kalian bisa pakai software lain seperti Geoda yang gratis, atau Python atau R. Seperti itu. Sementara untuk ArcMap untuk yang versi 10.7.1 yang student version masih belum ada fitur itu. Tapi untuk fitur lain lengkap. Dan ini adalah contoh-contoh riset yang menggunakan spatial data analysis, mulai dari epidemiologi, education, sampai political science, ada semua. Karena sekarang banyak yang menganalisis menggunakan spatial data dan membuat risetnya lebih menarik. Oke. Demikian pelatihan Introduction GIS kali ini dari saya. Kalau ada pertanyaan atau hal lain yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan ke Kanopi, dan nanti bisa teruskan oleh Kanopi bisa teruskan ke saya untuk saya jawab. Oke, sekian untuk pelatihan GIS kali ini dan penggunaan ArcGIS. Sampai jumpa, bye.